Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosioteknologi Informasi, eh, tugas UAS web scraping dengan dosen pembimbing Pak Reza L. Akbar, lalu ada Pak Randi Rizal dan Pak Muhammad Al Husaini. Eh, Anggota kelompok kami terdiri dari Cindy Merdiriani dengan NPM 217006105, lalu ada Balkis Retrianto Putri 217006107, lalu ada saya sendiri Muhammad Irfan Pawangun dengan NPM 217006506, lalu ada Nhaban Torik dengan NPM 217006507, lalu ada Tubagus Muhammad dengan NPM 217006513, lalu ada Rizik Hipdika dengan NPM 217006514. Lalu ada penjelasan web scraping dan SERP API akan dijelaskan oleh Cindy Merdiriani. Pada Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu web scraping dan SERP API. Jadi next. Apa itu web scraping? Web scraping adalah proses pengambilan data dari halaman web secara otomatis menggunakan perangkat lunak atau skrip khusus. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi yang relevan dari situs web dengan cara mengekstrasi atau mengekstrak data dari kode HTML atau struktur halaman web. Cara kerjanya yaitu mengidentifikasi sumber data, menganalisis struktur halaman web, menulis skrip scraping, dan memproses dan menyimpan data. Nah, web scraping ini memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan, termasuk yang pertama, akses ke informasi terstruktur. Web scraping memungkinkan Anda untuk mengumpulkan informasi terstruktur dari berbagai sumber di internet. Lalu yang kedua, efisiensi dan kecepatan. Dengan menggunakan web scraping, Anda dapat mengumpulkan jumlah data yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, analisis pasar dan kompetitor. Web scraping ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang produk, harga, dan ulasan dari situs web pesaing. Lalu selanjutnya, terkait dengan SERP API. SERP API Google adalah layanan yang menyediakan akses ke hasil mesin pencari Google melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. SERP merupakan singkatan dari Search Engine Results Page atau halaman hasil mesin pencari. API Google SERP memungkinkan pengguna untuk mengambil data seperti judul, deskripsi, URL, dan elemen lainnya dari halaman hasil pencarian Google. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy yang telah mempresentasikan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizik. Pada Rizik dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya pada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Bisa di next. Yang selanjutnya itu ada tahap scraping. Nah, scraping salah satu kerja web scraping adalah menulis script scraping. Caranya, pengguna perlu menulis script atau program untuk mengambil data dari halaman web. Bahasa pemrograman seperti Python sering digunakan untuk tujuan ini. Lalu, script akan melibatkan penggunaan teknik seperti permintaan HTTP untuk mengunduh halaman web, analisis HTML untuk menemukan elemen yang tepat, dan ekstraksi data dari elemen tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada cascoding. Apa itu cascoding? Nah, cascoding ialah proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau huruf besar. Tujuannya dari cascoding adalah untuk menghapus perbedaan antara huruf kapital atau sering disebut dengan uppercase dan huruf kecil lowercase dalam teks. Dengan melakukan cascoding, kita dapat menyederhanakan teks dan memperlakukan semua huruf sebagai entitas yang sama
tanpa memperhatikan perbedaan kapitalisasi. Ya, selanjutnya ada tahap tokenizing. Tokenizing itu ialah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan token. Nah, token itu bisa berupa kata, frasa, atau entitas lain yang relevan. Seperti misalnya kalimat saya suka makan nasi goreng. Nah, dari kalimat itu dapat dipecah menjadi token seperti saya suka makan nasi dan kata goreng. Tujuannya itu dari tokenizing adalah untuk membersihkan teks, menghapus duplikat dan noise, pemisahan teks menjadi kecil, dan normalisasi teks. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizik yang telah mempresentasikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada Tubagus. Kepada Tubagus, persilakan. Eh, Baik, terima kasih kepada moderator di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap filtering dan skimming. Next. Yang pertama, tahap filtering. Tahap filtering adalah langkah penting setelah melakukan preprocessing dan tokenizing pada data yang diambil dari halaman web. Pada tahap ini, data diolah lebih lanjut untuk menghilangkan elemen yang tidak relevan atau tidak diinginkan, sehingga memperoleh subset data yang lebih spesifik dan berharga. Tujuan utama tahap filtering adalah untuk menyaring data yang relevan dan menghapus data yang tidak diperlukan agar agar memudahkan analisis dan penggunaan data yang diperoleh. Next. Yang kedua, tahap stemming. Tahap stemming adalah proses mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya atau akar kata. Tujuannya Tujuannya adalah untuk mengurangi kata-kata menjadi bentuk dasar yang memiliki makna yang sama. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan variasi kata yang berbeda tetapi memiliki akar kata yang sama. Tahap stemming dapat digunakan untuk mengurangi variasi bentuk kata yang mungkin muncul dalam teks yang diambil dari halaman web. Misalnya kata-kata seperti makanan, makananmu, dan makanannya dapat diubah menjadi makan selama proses stemming. Selanjutnya tahap ekspor CSV. Next. Setelah para proses selesai, data dapat diubah menjadi format CSV, separated values. CSV adalah format file sederhana yang terdiri dari data yang dipisahkan oleh koma. Ini memungkinkan data diambil dari halaman web untuk disimpan dalam format yang mudah diakses dan dapat digunakan dengan berbagai aplikasi lainnya seperti spreadsheet. Kesimpulannya, web scraping merupakan keterampilan yang berharga dalam mengumpulkan data secara otomatis dari halaman web. Dengan kemampuan web scraping, kita dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pengumpulan data. Data menganalisis tren pasar, memonitor kompetitor, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Meskipun perlu mematuhi hukum dan etika dalam penggunaannya. Web scraping menjadi alat yang kuat untuk mendapat informasi berharga dari internet dalam berbagai bidang dan membantu pengambilan keputusan yang baik. Mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tubagus yang telah mempresentasikan. Sekarang kita akan lanjut pada demonstrasi aplikasinya.
Eh, Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyerahkannya kepada Balkis. Kepada Balkis dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses dari web scraping-nya. Yang pertama, tahap dari web scraping yaitu install modul Python Google Search Results-nya menggunakan komen berikut. Selanjutnya import library-nya dari SAP API menggunakan komen berikut. Dan yang ketiga, scraping local research-nya. Objek yang kita pilih, kita ambil yaitu restoran. Di sini kita masukkan parameternya. Yang pertama yaitu engine yang dipilih Google Maps-nya, Google Maps, Q-nya atau objek yang dicarinya yaitu restoran, dan LL yaitu koordinat dari tempatnya, dan tipenya search, dan kita masukkan API key dari akun yang sudah dibuat. Selanjutnya ditentukan indeks yang ditampilkan dari data dan batas jumlah data yang ditampilkannya. Selanjutnya ada komen untuk menyeleksi data. Di sini kita mengambil review yang diambilnya kurang dari 200. Yang terakhir, dimasukkan komen untuk mengubah parameter dari Google Search-nya. Dan komen LR ini yaitu untuk menampilkan result-nya. Tahap selanjutnya yaitu scraping reviews. Diambil 30 data dari masing-masing objeknya yaitu restoran. Di sini ditentukan juga data yang diambil, nama restoran, nama, rating, review, dan parameternya dari Google engine-nya yaitu Google Maps, dan dimasukkan API key-nya. Selanjutnya ditentukan angka indeks dari data dan batas jumlah data yang ditampilkan yaitu 30. Dan komen selanjutnya yaitu append data sesuai dengan batas yang ditentukan. Dan sama seperti sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu export data scraping-nya. Yang pertama kita import library-nya ya dari pandas ke bawah. Ya, lalu kita masukkan file CSV-nya yaitu review restoran-nya. Kemudian di sini ditampilkan hasil data CSV-nya ya sesuai dengan data yang ditentukan yaitu nama restoran, nama rating, dan review-nya. Dan yang kedua ada tahap case folding. Dari tahap case folding ini yang pertama dilakukan import library, kemudian dilakukan proses listing. Ya, selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap tokenizing. Proses pertama yaitu install modul Python-nya menggunakan Natural Language Toolkit. Yang selanjutnya dilakukan import library-nya. Dan yang terakhir dilakukan proses listing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Balkis yang telah mempresentasikan. Selanjutnya adalah kepada Nabhan. Nabhan, persilahkan untuk berpresentasi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan. Nah, untuk yang bagian selanjutnya yaitu tahap filtering. Nah, kita di sini itu menggunakan Natural Language Toolkit atau corpus import stopwatch. Jadi stopwatch itu di sini tuh buat semacam menghilangkan kata-kata stopwatch. Kalau di bahasa Inggris tuh misalnya kayak a, m, d, is, dan are. Nah, oke, selanjutnya yaitu proses listing.
Nah, bisa dilihat di sini adalah review filtered. Jadi ini tuh menampilkan apa yang udah difilter. Jadi penghapusan stopwatch dari setiap elemen dalam review tokenized. Secara ringkas, kode tersebut iterasi melalui setiap review. Kemudian untuk setiap kata dalam review, memeriksa apakah kata tersebut bukan stopwatch. Selanjutnya, tahap stemming. Nah, kalau dalam tahap ini, kode tersebut itu menggunakan proses stemming menggunakan snowball stemmer dari NLTK yang digunakan tadi sebelumnya pada kata-kata yang telah difilter dalam review filtered yang sebelumnya juga, kode sebelumnya. Kode tersebut iterasi melalui setiap review, dan untuk setiap kata dalam review, kata tersebut di stem menggunakan stemmer. Hasil stemming dari setiap review disimpan dalam review stemmed. Pada akhirnya, review stemmed berisi daftar review yang telah difilter dan di sistem di mana setiap review hanya berisi kata-kata yang telah di sistem. Nah, selanjutnya merupakan bagian ekspor hasil ke CSV. Jadi di sini tuh kita import library Pandas. Pandas tuh buat biasanya nampilin ini tabel yang di bawah, dan selanjutnya itu proses listing. Jadi untuk menglist CSV yang tadi udah dimasukin ke Jupyter, yang ke sini udah diupload, lalu dia menampilkan di sini, dan ini tuh proses dari web scraping. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nahban Torik yang telah mempresentasikan. Eh, Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.